Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila. Tentunya Pancasila tidak asing lagi didengar oleh kalian semua, karena Pancasila merupakan dasar dari negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila itu memiliki kandungan-kandungan tersendiri dari kelima sila Pancasila tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ayo simak penjelasan materi dari saya. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang Pancasila, sebelumnya kita mengetahui dulu apa saja sih tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui tentang isi kelima sila Pancasila. Yang kedua, untuk mengetahui kelima lambang sila Pancasila. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelima isi pokok dari Pancasila. Langsung saja ke penjelasan materi yang pertama, yaitu untuk mengetahui apa saja sih isi dari kelima sila Pancasila. Oke, ini dia isi dari kelima sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara mudah kita mengingat Pancasila yaitu kita ingat dari kata yang pertamanya, seperti pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Nah, cara untuk lebih mudahnya lagi, kita buat kalimat seperti contoh kalimat saya berikut ini, yaitu keutuhan manusia bersatu karena rakyat adil. Nah, kata keutuhan berarti ketuhanan, kata kemanusiaan berarti kemanusiaan, bersatu berarti persatuan, karena rakyat artinya kerakyatan, adil artinya keadilan. Nah, itulah cara mudah kita untuk mengingat Pancasila. Materi yang kedua selanjutnya untuk mengetahui apa saja sih lambang-lambang dari kelima sila Pancasila. Nah, ini dia kelima lambang dari Pancasila. Yang pertama itu ada lambang bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada lambang rantai yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada lambang pohon beringin yang melambangkan persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada kepala banteng yang melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada lambang padi dan kapas sebagai lambang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya juga ada cara mudah untuk menghafal kelima lambang dari sila Pancasila, yaitu saya buat kalimat seperti ini. Bibi ranti pohan ke banteng pagi Kamis. Nah, kata bibi itu berarti bintang. Nah, ranti itu berarti rantai. Pohan itu berarti pohon beringin. Ke banteng artinya kepala banteng. Kepala banteng maksud saya. Dan yang kelima ada pagi Kamis, yaitu padi dan kapas. Nah, itu cara untuk kita mudah menghafal kelima lambang dari sila Pancasila. Materi yang ketiga yaitu untuk mengetahui isi pokok dari kelima sila dari Pancasila. Isi pokok sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kesimpulan dari isi pokok dari sila pertama untuk kita bisa mengetahui lebih mudah apa sih kandungan dari sila pertama, yaitu walaupun kita berbeda agama ataupun kepercayaan, kita harus saling bertoleransi dan menghormati satu sama lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Isi pokok dari sila kedua yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan
memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, artinya kita harus saling menghormati satu sama lain. Isi pokok dari sila kedua yaitu kesimpulannya berarti kita harus mengakui perbedaan yang ada, baik dari suku, ras, agama, dan lain-lain tanpa membeda-bedakannya. Dan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Isi pokok dari sila ketiga yaitu 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sesuai dengan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Isi kandungan pokok kesimpulan dari sila ketiga yaitu berarti kita harus bersatu, rela berkorban untuk negeri kita tanpa mementingkan urusan pribadi kita masing-masing. 4. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Isi pokok dari sila keempat yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Kesimpulan dari sila keempat yaitu kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh mementingkan kehendak kita sendiri. Nah, oleh karena itu perlu adanya musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan supaya tidak ada pihak yang tersinggung. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Isi pokok dari sila kelima yaitu yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Isi kandungan sila yang terakhir, sila kelima, kesimpulannya yaitu kita harus bertindak adil satu sama lain dan harus mengutamakan gotong royong. Baiklah, itu saja penjelasan materi Pancasila dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.